Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Haleluya Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, dengan iman setiap janji-Mu. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Penolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
penyertaan-Mu. Ku bersyukur, ku berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah yang layak terima pujian, Allah yang layak disembah. Syukur. Kau yang dahsyat dan ajaib Tuhan, Allah yang layak terima pujian. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Janji-Mu yang tidak pernah terlambat menolong hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih boleh menikmati hadirat-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah pagi hari ini. Kiranya Tuhan, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mengenal isi hati-Mu boleh kami dengar pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada tanggal 7 Januari 2025 yang lalu, dunia dikejutkan dengan adanya kebakaran di Los Angeles. Wajah Los Angeles yang selama ini bermandi cahaya kemilau, menggambarkan kemewahan surga dunia, dalam seketika berubah menjadi lautan api. Bahkan ada yang mengatakan bahwa peristiwa kebakaran di Los Angeles ini sama dengan peristiwa di Sodom dan Gomora, sehingga ada yang mengatakan sebagai Sodom dan Gomora modern. Terlebih kebakaran ini disertai angin kencang Santa Ana yang semakin memperburuk situasi. Jika Tuhan dulu memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan Sodom dan Gomora karena dosa atau kejahatan besar yang dilakukan oleh penduduknya seperti yang dikisahkan di Kejadian 19. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang, kemudian mereka bermalam di rumah Lot. Dan apa yang terjadi? Kita baca Kejadian 19 ayat 4. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata,
saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Kita melihat bahwa kejahatan di Sodom dan Gomora yang sangat luar biasa, sampai tamu daripada Lot yang kita tahu bahwa itu adalah malaikat Tuhan, mereka minta untuk bisa dipakai oleh mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kebakaran di Los Angeles? Apakah kebakaran itu juga disebabkan karena murka Allah, karena dosa-dosa manusia? Memang kita tidak bisa menghakimi, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi dari berita yang disinyalir sebelum kebakaran yang hebat di Los Angeles pada tanggal 3 Januari 2025, ada hamba Tuhan yang bernubuat memperingatkan agar penduduk Los Angeles bertobat dari setiap perbuatan mereka yang melanggar firman Tuhan. Sebab hamba Tuhan itu berkata bahwa Los Angeles penuh kejahatan yang mengerikan, yang membuat Tuhan marah. Seksualitas yang dilakukan tidak hanya dalam bentuk perzinahan, tetapi mereka juga dengan sesama jenis, seperti apa yang terjadi di Sodom dan Gomora, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Selain itu juga ramai dibicarakan, ada juga sosok komedian yang juga host acara Golden Globe Award 2025, Nikki Glaser, menjadi sorotan setelah diduga menghina Tuhan. Hal ini terjadi dalam acara Golden Globes 2025. Nikki membuat Tuhan sebagai bahan tertawaan. Dalam ucapannya, Nikki tampak membuat lelucon soal Tuhan. Hal itu terjadi 2 hari sebelum kebakaran, saat ia membacakan tentang polling Global Leaders. Di polling itu, peringkat pertama ditempati oleh cast and crew, lalu mom atau ibu, dan peringkat terbawah adalah Tuhan. Sekalipun saudara, sifatnya adalah lelucon, tapi bagi orang-orang percaya pasti terkejut dan heran waktu mendengarnya, karena sekalipun lelucon, tetapi itu merupakan gambaran hati dari yang menyampaikannya. Karena itu peristiwa ini pun dikait-kaitkan dengan kebakaran hebat di Los Angeles. Lalu bagaimana dalam kaitannya dengan firman Tuhan yang berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, Mazmur 118 ayat 1b. Saudara, apapun yang terjadi di Los Angeles maupun dimanapun berada, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Sebab apapun yang dilakukan oleh Tuhan selalu atas dasar kasih setia. Untuk kebaikan manusia, supaya manusia sadar dan kembali kepada Tuhan. Seperti kejadian di Niniwe, ketika Nabi Yunus diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan. Yunus 1 ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi ketika penduduk Niniwe meresponi dan bertobat dalam arti kembali kepada Tuhan dan menyesali segala dosa-dosanya, maka di Yunus 3 ayat 10 kita baca,
ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Dan ini yang membuat Yunus marah, karena pemikiran Yunus tidak bisa memahami pikiran Allah. Nah, kita kembali kepada peristiwa kebakaran di Los Angeles. Kalau penduduk Los Angeles segera bertobat ketika diperingatkan oleh hamba Tuhan, mungkin ceritanya bisa jadi berbeda. Tetapi saudara, sekalipun kebakaran itu terjadi, kita tetap bisa melihat bagaimana keagungan dan keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam peristiwa itu. Yaitu ada beberapa rumah yang tidak terbakar. Pada rumah-rumah di sekitarnya menjadi puing-puing kehancuran. Dari sini kita melihat bahwa ada Tuhan yang mampu melakukan segala-galanya. Apa pendapat saudara melihat peristiwa ini? Orang-orang percaya akan berkata bahwa ada sebuah keajaiban, dan bisa kita simpulkan bahwa ternyata ada perbedaan. Terlebih bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan membuat perbedaan. Kita baca di Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Mengapa? Karena orang-orang percaya hidupnya tersembunyi di dalam Yesus. Mereka tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam hidupnya. Jadi seperti ada selubung yang menutupi kehidupan orang-orang percaya. Karena itu Tuhan berkata di Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak membakar engkau. Kita melihat bagaimana Sadrah, Mesakh, Abednego sekalipun mereka dimasukkan di dalam dapur perapian, tetapi mereka tidak terbakar atau tersentuh oleh api. Saya jadi teringat akan peristiwa di Goshen waktu Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Keluaran 8 ayat 22 dan 23. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri itu. Aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Karena itu saudara, mari kita miliki hidup yang benar, karena hukum tabur tuai berlaku dalam hidup kita. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tujuan hukum tabur tuai ini Tuhan berikan kepada manusia sebagai rem dalam hidup kita, untuk memberi kesadaran bagi umat Tuhan agar bertindak hati-hati di dalam kehidupannya. Sekalipun ada perlindungan khusus bagi anak-anak Tuhan, seperti yang tadi sudah kita baca di Maleakhi, ada perbedaan. Tuhan memberikan perlindungan secara khusus, tetapi jika saudara tidak menabur kebenaran firman Tuhan, tetapi yang saudara tabur adalah ilalang, maka saudara juga akan menuainya. Karena itu saudara, yang pertama, beribadahlah kepada Tuhan. Yang kedua, taburlah benih
firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, berjalanlah di jalan Tuhan. Sebab Tuhan yang akan menjadi gembalamu, Tuhan yang akan melindungi dan mencukupkan kebutuhanmu, sehingga saudara bisa tenang menjalani kehidupan ini tanpa rasa takut atau gentar terhadap situasi atau keadaan yang sedang terjadi. Kalaupun Tuhan izinkan terjadi didikan di dalam hidup kita, itu adalah bagian cinta kasih Tuhan, karena Tuhan menghukum bukan karena dendam atau benci, tetapi agar kita menyesal dan berbalik kepada Tuhan. Sebab kita ini adalah anak. Jika kita memang anak, maka Allah Bapa mengasihi kita, dan dalam hangat amarahnya Ia mendidik dan menghardik mereka yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5-6. Karena itu saudara, kita perlu waspada, jangan sampai kita menantang Allah dengan dosa-dosa kita, tetapi bertobatlah dan jangan lelah menjadi orang percaya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Penyertaan-Mu pasti Tuhan. Ketika kami harus menghadapi kobaran api di sekitar kami, kobaran masalah di dalam kehidupan kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Karena itu di dalam nama Yesus kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini hanya berharap kepadamu. Mereka hidup bersungguh-sungguh, memiliki iman kepadamu. Jagai dan lindungi mereka. Kami percaya Engkau akan menjadi gembala di dalam kehidupan mereka. Sesuatu yang baik dan luar biasa akan terjadi dalam hidup mereka. Bahkan berkat-berkat akan turun dalam hidup mereka, sehingga mereka senantiasa Tuhan Engkau cukupkan, bahkan lebih daripada segala sesuatu, karena Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.